apakah peristiwa yang terbaru ini antara kejaksaan dengan polisi itu juga sesuatu yang diinginkan oleh presiden? Ini kan institusi, ya kan? Jadi ini apakah ini dalam rangka pemberantasan atau semata-mata ingin menunjukkan otoritas? Saya tidak kenal Febri sebagai Jampitsus, tapi saya hanya melihat bahwa coba kita semua ini, apa kejahatan, apa kesalahan yang dilakukan oleh Jampitsus? Kemudian kapan dia ditersangkakan? Ya. Bang Hatta, ya. Ada apa ini kira-kira menurut Bang Hatta? Jadi konflik antar lembaga ini bukan yang pertama. Dulu dikenal kisah cicak buaya kan? Ya. Antara KPK dengan kepolisian. Lagi-lagi polisi ya? Lagi-lagi polisi. Jadi sekarang presiden bisa nggak mengambil putusan itu? Dia harus jawab gitu loh. Kan nggak mungkin diberikan amanah itu, tanggung jawab itu kepada lembaga lain. Tetap presiden gitu loh. Jadi kalau presiden saja tidak bisa menjawab atau menyelesaikan ya amburadulnya tatanan penegakan hukum ini, ya saya kira sudah selesai. Selesai maksudnya bahwa negara ini memang harus dibenahi gitu loh. Nanti betul lembaga baru juga begitu ya. KPK ternyata Pemirsa, kembali kita berjumpa di Just Talk, Justice Talk Show, bincang-bincang keadilan seputar keadilan politik, hukum, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Dalam pekan terakhir ini, publik disuguhi perang terbuka antara polisi dan jaksa, saling bongkar, saling tangkap. Di tengah pernyataan Presiden Prabowo yang ingin memberantas korupsi, bahkan ingin mengejarnya sampai Antartika, ternyata di antara kita sendiri pun sudah ditemukan saling tangkap, saling bongkar antara dua institusi yang sesungguhnya seharusnya menjadi penegak hukum dan seharusnya menjadi penguat keinginan Presiden Prabowo untuk membongkar habis-habisan kasus-kasus korupsi. Seperti biasa kita ditemani oleh Bang Kaban, lalu ada Prof. TB dan Bang Hatta Taliwan untuk menggali apa sebenarnya Presiden Prabowo itu ingin memberantas korupsi atau ingin memerangi korupsi itu sendiri. Karena ini dua diksi yang cukup menarik, memberantas atau menarangi. Bang Kaban, menurut Anda ini langkah-langkah Pak Prabowo ini langkah pemberantasan atau langkah perang terhadap korupsi? Wah, ini terima kasih Bung Adi. Ini ada profesor, ada kandidat doktor ya. Ini pertanyaan berat ya. Ini pertanyaan berat ya. Kenapa saya bilang berat? Karena makna berantas korupsi dengan perang terhadap korupsi, kalau saya mempersepsikannya itu beda. Ya. Jadi kalau berantas itu seperti kita ambil obat nyamuk, semprot ruangan. Fogging lah ya. Fogging. Begitu juga fogging untuk demam nyamuk, demam berdarah. Itu begitu habis asap, ya kan, berkembang lagi dia. Begitu habis aroma segala macam, besok nyamuk muncul lagi. Jadi seperti terus berulang. Apakah kita memberantas itu dalam memaknai seperti ini? Buktinya apa? Di mana-mana hampir setiap hari berita ada OTT, ya kan? Ada peristiwa-peristiwa yang seperti yang terjadi sekarang gitu ya. Jadi ini apakah kita sudah apakah ini yang disebut dengan memberantas? Nah, kalau perang ya berarti
itu mesti tuntas, tumpas, padamkan, habisi. Itu kalau perang. Ya, karena perang itu mesti ada yang kalah. Nah, kalau memberantas kan nggak nampak siapa yang kalah. Nah, itu saya memaknainya. Jadi, kalau diambil dari makna seperti itu, ya kita akan seperti yang sekarang ini terus. Jadi, yang dipotong itu ranting, jadi makin subur deh. Tidak pernah menebang, membongkar Sampai akarnya. sampai akar-akarnya. Nah, jadi kalau perang itu kan sampai siapa yang menjadi komandannya, siapa anak buahnya, sikat habis. Nah, itu kalau perang. Nah, tapi kalau seperti sekarang ini, lihatlah aja undang-undang KPK sudah dimandulkan, ya kan? Ya isinya bisa kita lihat. Ya, jadi terus saja seperti itu. Kemudian ada tim pemberantas korupsi yang meliputi 3 institusi, ada Pemda, ada polisi, ada kejaksaan di daerah-daerah. Menurut saya itu hapuskan semua itu, nggak perlu itu. Kenapa? Buktinya banyak OTT. Kan artinya apa artinya itu? Gitu loh. Ini yang kita lihat. Nah, Bukankah itu menunjukkan bahwa Presiden memang sedang menghajar habis sesuai tekadnya? Karena kan kalau tidak dihajar habis kan nggak ketahuan itu. Jadi semakin banyak yang ditangkap itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa penegakan hukum berjalan. kita harus hormat. Ya, kita harus hormat. Presiden memiliki visi yang luar biasa terhadap pemberantasan korupsi. Tapi yang terjadi seperti apa? Apakah peristiwa yang terbaru ini antara kejaksaan dengan polisi itu juga sesuatu yang diinginkan oleh presiden? Ini kan institusi, ya kan? Jadi ini apakah ini dalam rangka pemberantasan atau semata-mata ingin menunjukkan otoritas? Saya tidak kenal Febri sebagai Jampitsus, tapi saya hanya melihat bahwa coba kita semua ini, apa kejahatan, apa kesalahan yang dilakukan oleh Jampitsus? Kemudian kapan dia ditersangkakan? Kapan dia ditersangkakan itu? Kok tiba-tiba ada main operasi seperti itu, main bongkar-bongkar segala macam, kemudian ada tentara yang kemudian datang dan sebagainya. Apa ini? Dalam konteks kita, apa kita semakin berwibawa atau orang melihat ada apa ini? Ya ini kalau saya melihatnya suasana ini prihatin. Ya, saya melihat ini silahkan nanti ini, tapi saya melihat kalau dalam konteks ini kita tidak perang. Ya, ini hasil sekejar berantas, ya kayak pogging tadi, semprot di mana-mana, habis asap, muncul lagi. Ya. Bang Hatta, Ya, ada apa ini kira-kira menurut Bang Hatta? jadi konflik antar lembaga ini bukan yang pertama. Dulu dikenal kisah cicak buaya kan, Ya, antara KPK dengan kepolisian. lagi-lagi polisi ya. Lagi-lagi polisi. Jadi memang akhirnya kan akibat dari konflik yang berpanjangan waktu itu tidak diselesaikan dengan bijak, berujung pada KPK ditekuk oleh polisi. Iya kan? Coba lihat, tokoh-tokoh yang sentral yang ada di KPK sekarang kan diatur dari markas besar kepolisian. Iya nggak? Sampai akhirnya misalnya bekas ketua KPK Firly apa namanya? Bahuri. Bahuri. Iya. Kan hanya jadi tersangka tapi lenyap begitu aja, nggak ditangkap, nggak ditahan. Kan kok bisa gitu? Artinya ada kekuatan kepolisian di KPK. Gitu. Jadi perebutan kekuasaan ini bukan ke dalam kasus yang hari ini aja. Itu. Jadi harusnya waktu itu jadi pelajaran bagaimana negara berperan mengambil cara-cara yang bijak sehingga KPK tetap bisa seperti KPK yang dulu, yang lebih mandiri, yang lebih kuat. Nah, dengan sekarang ditekuk oleh kepolisian, akhirnya kan kerjanya urusan kecil-kecil, urusan bupati, padahal itu lembaga
lembaga darurat atau apa yang tugasnya justru Mengejar- menyelesaikan mengejar masalah yang besar-besar, ya. besar. Korupsi besar itu sudah banyak di KPK nongkrong kan. Waktu Nadiem diperiksa, konon sudah menyebut nama Jokowi. Itu kurang besar apa? Terus waktu Menteri Agama, kabarnya juga menyebut Tuan Besar. Terus ada lagi ya beberapa kasus, sampai kasus ada yang disebut Blok Medan. Akhirnya gubernurnya sampai meninggal nggak jelas. Yang bongkar penyeludupan 5 juta ton penyeludupan ke Cina, nikel itu, yang menyuarakan secara kritis bernama Faisal Basri kan lenyap. Jadi, apakah keadaan ini akan terus seperti ini, di mana antara lembaga ini saling memakan, yang satu jadi predator bagi yang lain. Ini yang harus jadi kita tunggu sebenarnya keputusan atau langkah presiden. Tidak boleh membiarkan ini berlarut-larut, karena kewenangan untuk menyelesaikan masalah ini. Ini motifnya rebutan peran untuk penegakan hukum atau sesungguhnya ini sedang perang politik nih? Ya, perangnya sih perang perebutan lahan, ya kan? Tapi berdampak politik, ya kan? Dan ini besar sekali karena kalau berkelanjutan perang ini akan terjadi, misalnya rakyat jadi bingung mau melakukan pelaporan, penegakan hukum, semua ragu-ragu, mau ke polisi salah, mau ke kejaksaan enggak. Kan ada isu, Bang Hatta, Ya. yang berseliweran di medsos. Ya, Polisi itu orangnya Jokowi, ya. jaksa itu loyalis Prabowo. Anda setuju dengan pemetaan seperti itu? Ada sekilas saya dengar. Karena saya dengar-dengar dari sumber yang cukup saya percaya bahwa kejaksaan di-backing oleh Bajujo gitu loh. Nah, kepentingannya apa? Ya paling tidak kejaksaan itu sudah berprestasi kan, menyita 6 juta hektar lahan. Ya kan, dari PKH itu kan sudah 6 juta hektar lahan yang kembali ke pangkuan Indonesia yang sama ini dikuasai oleh konglomerat tertentu. Jadi banyak prestasinya dia. Nah, mungkin salah satu yang disenggol oleh kejaksaan ini menyangkut piring atau Menyangkut korpsnya lah paling tidak. ya, itu. Tapi tadi itu 6 juta ya, tadi itu disita, tapi kemudian dikerja sama operasikan, di KSO-kan lagi. Di KSO, Pak. Itu akhirnya kepalanya itu Agrinas itu kan dipecat. Artinya ada juga tindakan. Tidak dibiarkan, dia kan ceritanya setelah disita, diajak konglomerat lagi bekerja sama dengan cara konglomerat itu bikin PT-PT-an di mana-mana. Gitu. Dan itu berkelanjutan kan, Pak Sarah? Lanjutan. Dan itu saya nggak tahu finalisasinya kayak apa. Yang jelas saya dengar Jenderal siapa itu, bekas Komandan Kopassus yang diajak naik pangkat Agustomo. Saya dengar kan sudah dicopot. Itu. Jadi ada tindakan. Dalam kasus BGN juga ada tindakan. Nah, terhadap kasus terakhir ini, saya Kasus tidak Febri? tahu. Ya, Kasus Febri? Febri. Ya, Yang Pitsus? betul. Oh, ini Baru. inilah yang maksud saya, harus segera ada tindakan supaya ada kepastian hukum bagi rakyat lah paling tidak. Kita ini kan was-was mau berperkara kayak apa kalau situasi begini kan, artinya bisa politisasi semua. Kalau kita dianggap dekat polisi, jaksa main, ya kan. Kalau kita dianggap dekat polisi, Dikerjain jaksa. iya, gitu. Dekat dengan jaksa dikerjain polisi, kan bisa terjadi anomali-anomali seperti itu. dalam Prof, ini hukum. kira-kira peristiwa hukum, peristiwa penegakan hukum, atau ini sesungguhnya peristiwa politik nih? Ya, peristiwa hukum ya juga, peristiwa putih ya juga, dan sekaligus ini peristiwa perebutan sumber. Ya. Nah, ujungnya adalah ini merupakan satu cerminan ya pertarungan politik yang menempatkan hukum dan aparat hukum ini sebagai instrumen. Ditarik ke dalam pertarungan politik. Apakah ini adalah bagian dari peninggalan selama 10 tahun ini? Kita lihat
Dan ini saya kira bukan hal baru. Polisi itu kan selalu diseret ke dalam pertarungan politik sebagai alat kekuasaan. Kalau nggak pakai polisi, nggak evidence. Tidak ada instrumen koersif untuk memaksa, untuk peace war, apalah namanya, ya di dalam politik itu. Begitu juga TNI. TNI kan baru dikembalikan ke barat. Tapi kan dia juga dicolek-colek untuk masuk ke politik. Jadi satu model pertarungan di dalam panggung kekuasaan ini, yang dipertaruhkan adalah tatanan negara ini juga berbalik gitu ya. Dan kita lihat juga ini sebenarnya sudah setengahnya juga mirip-mirip mafia. Jadi bayangkan tuh, kita selalu bicara demokrasi, itu tetapi dalam prakteknya enggak, ini soal isi mafia. Dan yang merusak negara ini adalah pada aktor-aktor state. Anda ingin menyebut ini perang kartel? Kenapa? Perang kartel juga ini, seperti di Meksiko. Iya, termasuk. Perang antar kelompok bandit. Antar bandit. Kalahkan. Antar bandit gitu. Ya. Karena mereka sudah masuk terlalu jauh sebagai aparat keamanan, sebagai aparat penegak hukum, kemudian ini sebagai alat negara, juga dia punya kepentingan sendiri. Yaitulah penguasaan sumber-sumber ekonomi. Sogok-menyogok, ya, korupsi, atau kalau dalam bahasa lain, ya ini satu model political corruption. Korupsi politik yang sudah tidak bisa terkendali. Jadi kalau ada konflik antar institusi, negara ini sebenarnya sudah selesai. Negara ini udah hancur gitu loh. Bayangkan rakyat, ya, yang dia dipajakin, kemudian dia juga tidak menikmati ya sumber kekayaan alam, ya kan? Beban hidupnya terus menerus ya melampaui kemampuannya, pengangguran, segala macam. Ini adalah cermin bahwa tatanan negara kita ini udah hancur lebur gitu. Mau pakai istilah apa lagi? Kalau antara aparat penegak hukum ini sudah konflik secara terbuka, emangnya judulnya mau memajukan negara ini, mau mendorong negara ini ya supaya dia bisa bersaing dengan negara lainnya, atau ingin memperbaiki? Enggak. Coba aja lihat. Setiap ada tambang, pasti di situ ada aparat kepolisian, pasti ada aparat tentara. Setiap ada penyeludupan, apalagi sabu, sekarang ratusan kilogram loh. Ton. Gitu. Gila itu. Itu apa dilakukan oleh rakyat kecil. Ini kan pemain-pemain yang memiliki otoritas negara. Mereka semua pegang otoritas negara. Mau penegak hukum, mau jaksa, mau hakim. Sini ada polisi, ada tentara. Sini ada pebisnis. Sama juga kan. Kenapa oligarki begitu tiba-tiba dia menjadi sangat powerful gitu. Kalau dia tidak memainkan aparatur ini untuk menopang, ya, Nggak bisa juga mereka nggak bisa sebenarnya. juga gitu ya. Itu masalahnya itu. Nah pertanyaannya, mau sampai kapan? Apakah presiden seakan-akan tidak berdaya? Apa betul presiden udah nggak berdaya? Karena seperti yang saya katakan pada dialog yang lalu, bahwa carut marut ini juga menggambarkan presiden sudah kehilangan kontrol terhadap institusi negara. Dia nggak boleh biarkan ini. Ini sudah offset ini, gitu deh. Nah, oleh karena itu, menurut saya, ya ini harga yang sangat mahal dipertaruhkan. Nggak pernah kita alami, ya institusi negara jungkir balik seperti ini, nggak pernah kita alami. Masih lebih bagus pada zaman Pak Harto, walaupun ada kesan otoriter, tapi terkait. Tetapi ini konflik antar institusi, ini baru kali ini kita lihat. Dan mereka itu adalah sebagai penegak hukum. Nah, masalahnya, apakah peristiwa-peristiwa yang terjadi yang kita lihat ini, soal korupsi apa segala macam, ini apakah bagian dari distorsi kekuasaan di bawah Jokowi 10 tahun, sehingga ini menjadi beban pemerintahan sekarang, gitu kan? Atau ini juga, ya kan,
ada kepentingan juga. Saya nggak tahu apakah ada kepentingan Pak Prabowo juga untuk dia harus kompromi, ya kan? Harga sebuah kompromi itu mahal betul. Kalaulah kompromi itu mengorbankan ya peran ya lembaga negara, wah, saya nggak tahu tuh apa jadinya gitu loh. Apakah ada kemungkinan ini soal mengamankan pundi-pundi 2029? Ya udah pastilah. Kita itu kan istilahnya ibarat rumus. Nggak perlu kita orang belajar yang susah. Bagaimana bisa pemenang pemilu kuasai aparat? Ya kan? Itu sudah rumus sebenarnya. Kuasai aparat kepolisian, kuasai parjo dan seterusnya. Itu kan masih kuat. Ya. Nah sekarang kalau saya sederhana, apakah presiden diberikan mandat sebagai kepala pemerintahan, kepala negara? Apakah membiarkan distorsi yang sangat gawat ini? Apakah mau dibiarkan? Itu masalahnya gitu loh. Jadi kembali lagi, siapa yang bisa menertibkan ya amburadulnya tatanan negara ini? Kembali lagi presiden. Perusahaannya presiden berani nggak? Gitu loh. Karena sebagian rakyat juga udah skeptis. Gitu loh. Karena dilihat ya walaupun kemarin itu kan Pak Prabowo itu kan menteri soalan segala macam, tapi tidak cukup. Bahwa dengan kasus ini itu kerusakannya udah luar biasa gitu. Ya, kembali lagi, apakah presiden berani untuk menertibkan ini? Yang kedua, apakah presiden mampu secara politik? Apakah presiden punya dukungan politik? Menurut Anda mampu nggak secara politik? Seharusnya mampu. Seharusnya presiden itu mempunyai peluang, mempunyai ruang untuk membangun sumber kekuasaan, sumber dukungan. Punya dia. Kalau koalisi ini menjadi beban, kan banyak elemen-elemen masyarakat. Kita punya ormas, malahan kemarin MUI, dan juga sudah diamini oleh NU, diamini oleh Muhammadiyah, korupsi, kejahatan korupsi ini sudah melampaui batas. Oleh karena itu, ini pemberantasan korupsi itu harus dijatuhi hukuman mati. Gitu kan? Jadi ormas ini sebenarnya sudah memberikan dukungan. Nah sekarang secara formal kenegaraan ya presiden dong. Presiden mau nggak menyambut? Karena memang kalau saya pribadi ya tidak ada cara lain untuk berantas korupsi. Ya harus menggunakan dengan cara-cara revolusioner. Ya sepanjang tidak ada suatu efek jerah, tidak akan. Nah itu tadi Pak Abad bilang tadi. Ini mau berantas atau peperangan. Kalau peperangan itu, ini adalah suatu situasi sangat emergensi, darurat, ya kan? Ada istilahnya darurat sipil. Kalau perang itu kan hidup mati. Ada darurat militer. Ini jalan-jalan secara revolusioner. Kalau presiden tidak bisa mengambil langkah-langkah emergensi, kalau saya katakan, ini satu kejahatan, apa yang dinamakan dengan subversi. Ini subversi. Kenapa? Karena kerugian negara itu ribuan triliun. Akibat korupsi. Ini udah subversi. Apalagi mereka menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki ya. Kewenangan sebagai aparatur negara. Ini udah subversi. Emang yang subversi itu rakyat aja. Ya aparat negara juga bisa dikatakan subversi. Kalau dia mematikan, mengganggu ekonomi, merusak tatanan ekonomi, merusak iklim investasi, merusak sumber-sumber kekayaan negara dan seterusnya itu kenapa nggak dibilang ini juga tindakan subversi supaya hukum itu berlaku juga kepada yang kuat. Itu masalahnya. Baik, Prof. Kita kembali ke Bang Kaban. Anda tadi mencoba menjelaskan atau menggambarkan antara memberantas dan perang. Kalau pemberantasan itu seperti disampaikan Prof tadi kan memang sudah ada ini. Ada KPK, ada polisi, ada jaksa yang digunakan untuk memberantasnya. Kalau perang seperti apa kira-kira apa lagi yang diperlukan ini? Ya, jadi begini, kita harus lihat bahwa kalau perang itu kan udah jelas lawannya, katakan korupsi. Jadi semua yang berhubungan dengan korupsi itu harus celahnya itu harus ditutup, ya, harus dihabisin, ya. Jadi mesti ada semacam ideologi yang kuat untuk menghabisi
korupsi ini. Tapi persoalan kita sekarang ini kan, tadi kan Profesor TB mengatakan apakah presiden punya keberanian dan segala macam gitu kan. Ya dia sebagai mantan Pangkostrat sekarang sudah bintang jenderal 4 Kopassus, kalau dibilang nggak ada keberanian kan sedih juga kita gitu kan. Masa iya? Masa iya? Tapi kan untuk urusan polisi yang sekarang dengan kejaksaan ini saya kira betul, saya setuju. Sepanjang kita mengikuti perjalanan berbangsa ini, sejak kita dulu tahun 78 ya, kayak tidak pernah ada perseteruan polisi dengan kejaksaan ini. Ini dua institusi yang harusnya saling bantu-membantu, saling memperkuat gitu ya. Nah, tapi kan polisi ini sekarang kan tidak semata-mata presiden, itu juga ada peran pilihan DPR. Karena rekomendasi DPR tentang siapa polisi, itu kan diujukan pada presiden. Jadi dalam konteks antara kejaksaan dengan polisi ini, ya ini kita lihat DPR. Bagaimana DPR ini melakukan kontrolnya untuk menaikkan wibawa, ya, wibawa institusi negara dalam konteks penegakan hukum. Kalau DPR kan mengatakan hormati proses hukum. Apakah proses hukum polisi atau Tapi dia nggak jelas juga. persoalannya, ingat, ada undang-undang kejaksaan dan ada undang-undang kepolisian yang di situ sebenarnya ada istilahnya, ada rambu-rambu, ya, ada mekanisme, ya. Jadi kita setuju untuk membongkar ini, tapi kenapa kok kesannya itu institusi polisi dengan kejaksaan? Nah, kita bisa lihat apakah nanti pasar itu tumbuh kepercayaannya atau makin turun. Ya, jadi bagaimana pasar merespon suasana seperti ini? Nah, jadi kalau Profesor TB dan Bung Hatta tadi melihat ini kan peran presiden, tapi kita lihat bagaimana DPR ini punya nggak kontrol, ya, melihat ini bisakah dipanggil dua institusi ini, ya, kejaksaan dan polisi, ya, untuk sampaikan kepada publik kenapa ini bisa terjadi, gitu kan? Dan kemudian yang saya merasa agak tanda tanya juga, satu sisi polisi itu pasti dia juga punya reasoning hukum, ya, ada landasan hukum, dan kejaksaan juga punya landasan. Nah, kemudian di sini kan ada tentara, ya kan? Jadi yang ribut polisi sama jaksa, yang image-nya menjadi buruk, tak sedap lah gitu. tentara ya. Apapun judul tentara ini harus dijaga gitu kan. Tapi image-nya adalah tentara yang tercemar, kan unik. Jadi ini saya merasa bahwa ini nggak bisa. Apa harus tentara yang berada di garda terdepan? Enggak. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau memang mau membersihkan Republik ini, itu banyak hal yang harus dilakukan. Sistem penganggaran, ya, bagaimana sistem penganggaran kita? Ongkos sistem anggaran. Kenapa sekarang ini menyebar di seluruh wilayah Nusantara? Setiap proyek-proyek itu ada sekian puluh persen harus untuk si anu. Coba. Ya. Kemudian bagaimana audit itu? Ini baru dari sisi-sisi yang ini, belum lagi yang lain-lain. Tapi kita ingin bahwa penegakan hukum oleh institusi polisi, kejaksaan itu harus mengangkat derajat bangsa ini. Jangan membuat turun. Apa perlu dibuat seperti Satgas PKH gitu? Presiden buat lagi Satgas untuk... Kalau saya mengatakan bahwa sebaiknya Presiden, DPR harus memikirkan apakah perlu banyak institusi untuk melakukan pemberantasan itu. Ya, kenapa nggak satu saja yang dia betul-betul bertanggung jawab? Nah, tapi mungkin orang, kan dulu, kenapa KPK itu dilahirkan? Kan katanya nggak percaya sama institusi kejaksaan, nggak percaya sama institusi kepolisian. Tapi begitu dibuat undang-undang KPK, ya orang polisi, ada orang jaksa juga di situ. Jadi gimana, Bung Hatta?
Jeruk bukan jeruk. Kita kan ikut juga jadi anggota DPR waktu itu. Ya, jadi paling tidak saya waktu itu sebagai ketua fraksi MPR dari partai politik dan kemudian ikut di dalam bagaimana Mbak Mega itu serius membuat undang-undang tentang KPK dan kemudian itu dilaksanakan di zaman Pak SBY jadi presiden. Tapi kemudian di zaman Jokowi dimandulkan. Nah, bagaimana KPK bisa efektif ketika dia dimandul? Nah, jadi untuk apa banyak institusi? Kenapa nggak satu saja yang itu dengan mandat presiden? Jadi kalau ada apa-apa, dia yang... Ya, kalau sekarang kan susah. Ada KPK, ada polisi, ada jaksa. Ya, semestinya itu tanggung jawab presiden, tetap tanggung jawab presiden. Nah, sebenarnya kalau menurut saya tidak perlu ada institusi baru, tadi udah jawab. Berarti KPK sebagai satu tesis perubahan itu kan udah gugur ya. Jadi kalau menurut saya dalam waktu dekat, kalau presiden mau, dia bisa pilih. Ini misalkan dia evaluasi lagi, kepolisian, Kapolri, ya, kemudian juga kejaksaan atau siapa, dicari, diseleksi. Ganti Kapolri, ganti Kejagung. Ganti gitu loh, cari betul-betul orang yang punya integritas gitu. Buat apa? Nanti jadi mainan baru lagi nih. Kenapa? Justru yang berseliweran ini salah satu problemnya. Jampitsus ini digadang-gadang orang yang terbaik lah, hebat ini untuk menduduki Jaksa Agung, ya kan? Maka menurut desas-desusnya ini harus diamputasi duluan. Nah, kalau kembali diganti Kapolri juga begitu, Ada. menurut Anda efektif apa enggak? Anda aja pakai logika itu. Tadi kembali lagi ya, pemutus tertinggi itu presiden. Jadi sekarang presiden bisa nggak mengambil putusan itu? Dia harus jawab gitu loh. Kan tak mungkin diberikan amanah itu, tanggung jawab itu kepada lembaga lain. Tetap presiden gitu loh. Jadi kalau presiden saja tidak bisa menjawab atau menyelesaikan ya amburadulnya tatanan penegakan hukum ini, ya saya kira sudah selesai. Selesai maksudnya bahwa negara ini memang nggak bisa dibenahi gitu loh. Nanti bentuk lembaga baru juga begitu ya. KPK ternyata kan juga tidak efektif. Sekarang pertanyaannya, apakah indeks persepsi kita turun karena ada KPK? Enggak, justru naik nih 2 peringkat. Ini sekarang lebih gawat lagi. Ya, hasil penelitian bahwa lembaga terkorup itu adalah kepolisian, itu sedih. Gitu lah. Jadi wajah-wajah apa namanya persepsi atau citra negatif yang harus dipikul oleh negara kita itu kan luar biasa. Negara terkorup coba. Jadi bagaimana mungkin investor bisa masuk? Tidak ada kepastian hukum. Itu masalahnya. Nah, sekarang siapa yang bisa? Misalnya tetap kembali lagi kepada presiden. Kalau ini tidak bisa diselesaikan, iklim investasi hancur, rasa keadilan ya rakyat ya tidak terpenuhi. Kalau presidennya itu tegas, di belakang itu pasti rakyat mendukung. Sederhana aja. Ini kan sebenarnya ada tuntutan dari rakyat, dari semua elemen lah ya. Korupsi diberantas. Kalau presiden dia inline dengan aspirasi ini, otomatis dukungan itu ada. Lalu apa yang ditakutkan presiden kalau begitu? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Ya sebagai panglima tertinggi, ya masa takut itu. Ya, ini persoalan. Jadi memang di sini ya kita harus ya paling tidak gini Pak Profesor, ya kita tunggulah sampai bulan Oktober, ya kan? Bulan Oktober yang akan datang itu kan presiden 2 tahun. Oh, 2 tahun ya? 2 tahun. Jadi presiden. Waktu yang tersisa berapa tahun lagi, Pak? Ya itulah jadi setelah 2 tahun dengan kondisi seperti ini, apakah tidak ada evaluasi, ya kan? Kalau dalam bahasa agamanya, apakah tidak ada muhasabah? Jadi melakukan perenungan untuk mencari hikmah, kebijaksanaan terhadap bagaimana penyelenggaraan pemerintahan selama 2 tahun ini. Apa sumber-sumber krusial sehingga kok sampai hari ini ya tingkat kepercayaan itu bukan malah naik, tapi malah turun, ya. Jadi sepuas-puasnya pertanyaan oleh surveyor terhadap
terhadap sampel, ya, masyarakat yang jadi sampling, ya, tetap kepercayaan terhadap presiden itu sekarang ada penurunan. Ada penurunan. Nah, kemudian tadi saya setuju, Pak, begitu luar biasa presiden keliling dunia untuk meyakinkan dunia, tapi dengan situasi seperti ini, investor kan mikir, ya. Jadi investor mikir, ya, bagaimana kita mau investasi, ya? Begitu nanti investasi ribut, uang hilang. Orang nggak ribut aja uang hilang. Gitu. Baik, Bang Hatta, masih ada catatan? Oh iya, dalam 5 tahun terakhir ini saya menghimpun data kira-kira berapa jenis mafia di Indonesia. Ini menarik ini. Saya sudah mengidentifikasi sampai 47 jenis mafia. Jadi berantas mafia atau perang sama mafia nanti? Ya, makanya saya bilang waktu Jokowi maju jadi capres, saya di Prabowo juga, saya bilang, saya hanya percaya kalau presiden ini bisa memberantas 47 hal ini. Apa saja? 1, mafia pilpres. 2, mafia pemilu, pasti merasa kan? Yang ketiga, mafia tambang, mafia pajak, mafia jabatan, Markus. segala macam, mafia hukum. Hafal saya cara operasinya bagaimana, bisa kita Totalnya ada 47 47 jenis mafia. mafia. Nah, ini sudah jadi kanker Republik Indonesia. Jadi memang berat apa yang kita hadapi ini. Ya, kalau tidak ada presiden yang serius betul, satu persatu menyelesaikan mafia-mafia ini, ya nasib kita, bangsa ini, ya seperti Prof bilang tadi, ya nggak ada hari depan. Ya, Hancur. kita cari Hancur pemimpin kita. baru lah. Ya, Kita cari pemimpin baru. jangan-jangan orang mulai berpikir bikin negara baru. itu yang Lah, orang Sumatera aja udah mikir kan. orang Sumbawa karena keluarga kecil mikir juga, walaupun secara penduduk cukup lah jadi sebuah negara, tapi kita dikepung oleh raksasa ini ketakutan sendiri. Kecuali Sumatera barangkali kan. Itu saking sudah sampai pada titik keputusasaan atas situasi yang berlangsung di negara kita ini. Tapi saya tidak sedang membangun pesimisme. Makanya kita berjuang, coba-coba kita benahi sistem kenegaraan kita ini dengan menggunakan UUD 45 yang asli 18 Agustus 1945 itu. Sehingga kita bisa dapat presiden lebih baik, ya kan? Kita bisa dapat tokoh-tokoh dengan jabatan yang baik. Ini kan yang terpilih, ya kan? Sampah-sampah. Yang baik-baiknya malah di pinggir jalan semua ini. Ya, orang kayak beliau ini kan layak jadi menteri misalnya. Tapi kan enggak ada tempat. Karena bukan agen oligarki. Jadi sistem ini memang harus dibenahi. Itu cara penyelamatan yang kami pikir masih rasional lah. Insya Allah. Gitu. Prof, catatan akhir Anda dari dalam diskusi kita? Ya, intinya ya saya berapa kali mengatakan presiden itu untuk menetripkan distorsi penyimpangan, ya, disfungsi dan macam-macam itu, ya tidak ada jalan lain. Penegakan hukum itu menjadi pintu masuk. Itu kuncinya. Sepanjang presiden itu tidak berani untuk menegakkan hukum secara all out, kita jangan pernah bermimpi akan ada perubahan. Tadi yang 47 jenis mafia itu kan terkait dengan penegakan hukum. Sekarang apakah hukum itu bisa nggak menyelesaikan 47 makhluk ini? Itu pertanyaan. Nah, itu kuncinya kembali lagi pada presiden. Saya kira itu. Catatan Anda selain Bang Aban, selain menunggu genap 2 tahun presiden? Ya, saya pikir gini, presiden sudah banyak yang dia lakukan. Ya, sudah banyak langkah kebijakan yang dia lakukan itu, kita katakan itu oke. Tapi kenapa ya tingkat kepercayaan itu bukan malah naik?
tapi turun. Nah, ini menurut pendapat saya harus menjadi sebuah perenungan mendalam, ya, pada presiden dan timnya, ya, apalagi ya kejadian-kejadian yang antar kejaksaan dengan polisi ini itu bagaimana di stop dan kemudian ada sebuah suasana baru yang betul-betul membuat kita ini bangga sebagai warga negara Indonesia, ya. Apakah dengan penggerbekan yang dilakukan itu tidak menimbulkan suatu luka-luka baru secara institusi, ya, karena di situ ada mekanisme, ada sistem, ada prosedur yang sebenarnya tidak boleh terjadi karena ini menyangkut institusi, ya, walaupun sama-sama ini atas nama perintah presiden, ya. Jadi saya yakin semua itu melaksanakan ini semua perintah presiden. Nah, sekarang timbul suasana seperti ini. Jadi menurut saya ini harus diakhiri, ya. Suasana seperti ini harus diakhiri karena dengan suasana seperti ini saya tidak takabur, ya, tapi apa yang diharapkan untuk pemberantasan itu ini bisa patah di tengah jalan, gitu. Baik, terima kasih Bang Kaban, Prof. TB, dan Bang Hatta. Pemirsa, nantikan telaah menarik lainnya seperkembangan penegakan hukum, politik, dan tentu saja ini semua untuk kebaikan bangsa dan negara. Jika kembali lagi ada hal-hal yang tidak Anda setujui dari apa yang disampaikan oleh para narasumber, silakan Anda tulis di kolom komentar, dan jika Anda merasa cocok, tentu silakan dibagikan kepada pihak-pihak lainnya agar suara keadilan bisa tetap kita tegakkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka, Allahu Akbar.